Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur cerita. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ini dia para pemeran yang bermain di dalam film ini. Shiva merupakan seorang pemuda pengangguran yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Kemudian Dali adalah rekan kerja Shiva yang akhirnya memusuhinya dan membuat ia dipecat. Murti merupakan ayah dari Shiva. Rakesh adalah adik Kasi. Kasi sendiri merupakan mafia yang menjadi musuh utama dalam film ini. Nayara adalah gadis cantik yang disukai oleh Shiva. Kemudian Rajesh merupakan mantan atasan dari Nayara. Baiklah, langsung saja kita simak ini dia cerita selengkapnya. Sekelompok penjahat datang menyerang sebuah gudang untuk mencari Shiva yang menurut mereka mengacaukan pekerjaan mereka. Karena Shiva tidak ada, mereka menghajar dua pekerja yang ketakutan. Tak lama Shiva datang. अब तो गया गया साले dan langsung menghajar mereka satu persatu hingga atasan Shiva datang melerai mereka. Dali, pemimpin para penjahat itu, mengatakan pada atasannya kalau Shiva selalu ikut campur urusan pekerjaannya. Saat Dali mau meninggalkan gudang tersebut, Shiva berkata kepada pemimpinnya untuk memecat Dali, dan perkataan itu terdengar oleh Dali, memacu kemarahannya. Hingga mereka hampir saja berkelahi, dan lagi-lagi atasan mereka melerai perkelahian yang terjadi di antara mereka. Atasannya malah memecat Shiva karena Dali mempengaruhi atasannya tersebut. Shiva mengabari ibunya dan mengatakan akan menyusul keluarga mereka yang akan mendatangi nenek Shiva di Vijayawada. Karena Tuan Murti, ayah Shiva, dipindah tugaskan di Vijayawada. Ibu Shiva pun menyetujuinya, walaupun kecewa karena putranya kembali menganggur. Keluarga Shiva telah tiba di Vijayawada, bertemu dengan nenek mereka yang menyambut bahagia kedatangan anak dan cucunya. Shiva langsung meninggalkan rumah neneknya dan mengunjungi teman semasa kecilnya hanya untuk bersenda gurau dan mengenang kebersamaan mereka. Sampai di tempat salah satu sahabatnya, Shiva diajak untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Namun, di tengah perjalanan sepeda motor yang mereka tumpangi hampir saja ditabrak oleh beberapa preman. Hal tersebut mengakibatkan motor mereka melewati marka jalanan. Shiva berteriak, namun sahabatnya mengatakan pada Shiva untuk tidak berteriak kepada kelompok Rakesh yang merupakan adik dari Kasi, mafia kejahatan yang menguasai daerah tersebut. Semua kejahatan dan kerusuhan diciptakan oleh Kasi dan juga kelompoknya. Kasi yang baru saja memiliki sebuah pusat perbelanjaan ingin meresmikan tempat perbelanjaan itu. Perdana Menteri yang berjanji akan datang dan meresmikan tempat tersebut membatalkan janjinya dan membuat alasan kakinya patah. Namun salah satu anak buah Kasi mengabarkan kalau Perdana Menteri tersebut tidak mengalami patah kaki dan ia tengah menuju ke wismanya.
Hal itu membuat Kasih menjadi marah dan pergi menuju ke wismanya. Di sana Kasih melihat menteri tengah bersenang-senang dengan wanita simpanannya. Menteri tersebut membuat alasan jika ia meresmikan pusat perbelanjaan, Kasih akan membuat reputasinya jatuh. Kasih mengatakan ia telah banyak mengeluarkan biaya untuk membuat menteri duduk nyaman di kedudukannya saat ini. Menteri tersebut terus membela diri. వంద సార్లు చూపించి ఎంత కాదన్నా నువ్వు ఒక రౌడీ షీటర్వి, నాలుగు గోడల మధ్యన ఇట్లాగే కలిసి ఉండాలి, నీలాంటి దాన్ని నీలాంటి Dan membuat Kasih menjadi marah lalu menendangnya, bahkan mematahkan kakinya sebagai alasan tidak menghadiri acara tersebut. Tak berapa lama Kasih berhasil membawa menteri ke acara peresmian pembukaan pusat perbelanjaannya, walau dengan posisi kakinya yang patah. Shiva yang telah tiba di acara pernikahan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Nayara. Ia langsung terkesima dan merasa tertarik dengan kecantikan Nayara. Shiva memperhatikan Nayara yang harus kembali ke kantornya, dan tanpa sengaja Nayara menumpang sepeda motor Shiva karena ia sedang terburu-buru. Nayara langsung menemui atasannya yang memintanya untuk lembur, membuat laporan pekerjaannya. Tanpa disadari Nayara, Shiva memperhatikannya dan memperhatikan atasan Nayara yang semena-mena terhadap Nayara. Shiva pun menemui atasan Nayara dan berpura-pura menjadi penggemarnya. ప్రాబ్లం సార్, మీకెందుకులేండి, ఫ్యాన్స్ కలిశారు కదా చాలు. నేను ఒక అమ్మాయిని చూడగానే ప్రేమించేశాను సార్. ఆ అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించాల్సిన వయసులో నిమిషం తీరిక లేకుండా డే నైట్ వర్క్ చేస్తుంది. సార్ మళ్ళీ కనపడితే గుర్తు కూడా పట్టడం లేదు. కూడా జాబ్ చేస్తే అమ్మాయి ప్రాబ్లం షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. నచ్చావయ్యా, లవర్ కష్టం. సంవత్సరం వాడేసిన టూత్ బ్రష్ లా ఉంటాడు సార్. Hingga Shiva yang tidak dapat mengendalikan emosinya, lalu ia menampar atasan Nayara tersebut. Keesokan harinya Nayara pun dipecat oleh atasannya dan mengatakan ia tidak layak dengan posisinya sekarang karena hasil kerja Nayara tidak sesuai dengan keinginannya. Nayara terkejut dan mau tidak mau ia harus menerima keputusan atasannya dan meninggalkan kantornya. Dengan wajah sangat sedih ia duduk di depan kantor dan membuat Shiva mengambil kesempatan itu untuk mendekatinya dan menghiburnya. Shiva mengatakan Nayara harus sesekali menikmati hidup dan menikmati kehidupan di sekelilingnya, yang sampai saat ini Nayara belum sama sekali menikmati seperti yang dikatakan oleh Shiva. Saran Shiva pun diikuti oleh Nayara dan membuat Nayara bisa kembali tersenyum. Lama-kelamaan Shiva dan Nayara menjadi akrab dan semakin dekat. Kasih mendatangi kantor Tuan Murti dan meminta menandatangani berkas yang menuliskan Murti memberikan tanah dan rumah Murti diserahkan kepadanya. Murti tidak ingin melakukan hal itu, namun Kasih memaksanya dan memberi waktu Tuan Murti 30 hari untuk menandatangani berkas tersebut. Shiva dan Nayara yang semakin dekat membuat Shiva menjadi lebih bahagia. Saat melewati rumah Rajesh, mantan atasan Nayara, tiba-tiba Nayara marah-marah dan menghancurkan semua barang pecah belah yang ia temui di rumah tersebut. Hingga Rajesh yang bersembunyi tertangkap basah oleh Nayara. Rajesh mengatakan ia memecat Nayara karena ia telah ditampar oleh Shiva dan membuatnya malu. Shiva yang merasa melakukan hal itu terdiam dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rajesh. Nayara menanyakan alasan Shiva melakukan hal itu. Shiva mengungkapkan kalau Rajesh tidak bisa semena-mena
untuk memperlakukan bawahannya hingga membuat Siva saat itu menjadi geram. అందుకే పని చేశా. ఇప్పుడు చూడు. Nayara sedikit kesal dengan pernyataan yang dikatakan oleh Siva. Nayara pun mengajak Siva ke rumahnya dan memperlihatkan beberapa anak yatim piatu yang diasuh oleh Nayara. Ia meminta Siva menanggung kehidupan anak-anak asuhnya sampai ia mendapatkan pekerjaannya kembali. Siva pun menyetujuinya. Rakesh yang merupakan adik Kasih harus menjalani hukumannya karena telah membakar hidup-hidup seseorang. Hal itu membuat Kasih menjadi marah dan membatalkan niatnya untuk merayakan ulang tahun saudara laki-lakinya yang kebetulan bersamaan dengan perayaan Dilwale. Ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menutup toko petasan dan kembang api yang biasa berjualan menjelang hari Dilwale. Mereka pun semua bergerak dan menutup semua toko yang beroperasi. Sampai malam telah tiba, seluruh anak-anak asuh Nayara bersedih karena mereka harus gagal merayakan Dilwale. కలుస్తావా? అవును అంకుల్. ఏం కాదు. Namun Siva yang telah membawa banyak petasan mengajak mereka untuk menghidupkannya dan merayakan Dilwale bersama-sama. Hingga anak buah Kasih datang dan mencoba mencegahnya, tapi Siva berbohong kepada semua anak buah Kasih yang akan menyerang Siva dan mengatakan kalau Rakesh telah dibebaskan hingga mereka bisa merayakan upacara Dilwale. Semua warga pun keluar rumah dan membakar kembang api serta petasan bersama-sama. Hal itu membuat Kasih menjadi semakin marah, dan saat anak buahnya mengatakan Rakesh telah dibebaskan, membuatnya lebih marah dan meminta mereka mencari dalang dari penyebar kebohongan itu. Tuan Murti yang melihat kedekatan putranya dengan Nayara mendekati mereka yang tengah menikmati makan siang bersama. Murti secara langsung meminta Siva meninggalkan mereka karena ia ingin berbicara empat mata saja dengan Nayara. Setelah Siva pergi, Murti mengatakan kalau Siva putranya tidaklah cocok dengan Nayara karena Siva adalah pria pengangguran yang tidak bisa menghidupi Nayara kelak. Hal itu membuat Nayara terdiam dan membujuk Siva untuk meninggalkan keluarganya jika ia memang benar-benar mencintai Nayara dan menikah dengannya, karena Nayara berpikir keluarga Siva tidak akan memberikan restu kepadanya untuk menikah. Siva yang mendengar hal itu merasa tersinggung karena ia merasa nasihat yang diberikan ayahnya adalah penyemangat untuknya bisa bekerja, bukan meremehkan cinta Nayara kepada Siva. Namun, Nayara terus meracau menjelek-jelekkan keluarga Siva, dan hal itu membuat Siva langsung memutuskan Nayara dan meninggalkannya begitu saja. తెంచుకోవడం అని చెప్పే కారం తెచ్చిన తీసి. Siva yang berencana mendirikan perusahaan konstruksi seperti cita-citanya meminta tanah milik neneknya, namun neneknya sama sekali tidak mengizinkannya. బాబాయ్ ఏంటో చెప్పరా. కూర్చో చెప్తా కూర్చో. ఎప్పుడది అమ్మవారికి ఇచ్చేస్తావా? నాకు ఇవ్వే. నేను ఇవ్వనురా. నువ్వేంటి ఇచ్చేది? నేను లోపల పెట్టి భద్రంగా దిల్లి కింద పెట్టుకొని పడుకున్నా. Tapi Siva berusaha menuju kamar neneknya untuk mengambil surat-surat tanah tersebut. Dan nenek Siva yang mengejarnya terjatuh hingga ia pingsan. ఆస్తి ముట్టుకుంటే Saat nenek Siva sadar, ia menceritakan semuanya kepada ayah Siva tanpa mau mendengarkan penjelasan Siva. Hal itu membuat Murti menjadi marah.
Apalagi saat itu di rumah nenek Siva tengah ramai didatangi oleh beberapa anggota keluarga untuk perayaan upacara keagamaan. Murti yang menganggap Siva telah mempermalukannya terpaksa mengusirnya dan tidak menganggap Siva sebagai putranya lagi. ఏంట్రా హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నావు? తాత నా కొడుకు కాదు, నువ్వు నా కొడుకువి కాదు. Murti terus mencaci maki Siva, apalagi Siva sampai saat ini masih menganggur dan selalu menyusahkan orang tuanya. Hal itu membuat semua keluarganya terdiam ketakutan. Walaupun Siva menolak untuk pergi dari rumahnya, Murti menarik tangan putranya dan mengusir paksa Siva dari rumahnya tersebut. Kasih yang menginginkan rumah dan tanah Murti terus meneror Murti karena tenggang waktu yang telah diberikan olehnya sudah habis. Namun Murti tetap dengan keputusannya, tidak akan memberi rumah dan tanahnya kepada Kasih. Hal itu membuat Kasih menjadi marah dan membawa beberapa anak buahnya untuk mendatangi Murti. Tanpa membuang waktu, Kasih langsung memukuli Murti. చూడు నువ్వెలా చేస్తావో చూడ్డానికి జనం ఎవ్వడు రాడు, ఎవడో ఎందుకు ఇంకా ఎందుకు బిగుసుకొని కూర్చుంటావు? Siva yang melihat ayahnya dipukuli oleh anak buah Kasih membuatnya menjadi marah dan langsung menghajar Kasih dan juga anak buahnya. Ia juga mengancam Kasih untuk tidak lagi mendekati ayahnya, apalagi sampai melukainya. Melihat apa yang dilakukan oleh Siva, membuat ayahnya membuka pintu maaf untuk Siva, dan orang-orang di sekitar mereka malah bangga apa yang dilakukan oleh Siva untuk menjaga kehormatan ayahnya. Murti akhirnya sadar kalau ia telah melakukan kesalahan pada Siva dan langsung menelponnya, mengajaknya menghabiskan waktu bersama-sama. Murti membelikan Siva sepeda motor baru dan mereka menikmati waktu bersama yang sudah jarang mereka lakukan. Murti meminta maaf pada Siva dan meminta Siva kembali lagi ke rumahnya. Sekembalinya Murti, ia didatangi oleh Rakesh yang sudah keluar dari penjara. Ia mengancamnya untuk tetap menuruti keinginan saudara laki-lakinya. Ia bahkan mengancam Murti akan menghabisi Siva karena telah berani memukuli Kasih. మర్చిపోయాడేంట్రా నీ కొడుకు? ఈ కళ్ళు కాసి పడడం చూసాయి మళ్ళీ. Namun tanpa diduga, Siva telah mengikuti Rakesh ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kasih. అనుకుంటే నువ్వేంట్రా చేతకానే Siva memukuli Rakesh dan membawanya kepada Kasih. Ia mengancam Kasih dan juga Rakesh agar tidak lagi mengacaukan keluarganya. 30 ఏళ్ళుగా ట్రాక్ తప్పిన నా ఫ్యామిలీ దెబ్బ. Mereka pun akhirnya setuju. Siva kembali ke rumah dan mengatakan kepada ayahnya kalau urusan Rakesh dan Kasih telah ia bereskan. Setelah Siva kembali ke rumah, ayahnya meminta Siva membawa Nayara untuk datang ke rumah karena ia telah merestui hubungan di antara mereka berdua. Siva bahagia mendengar hal itu dari ayahnya dan mencoba untuk menemui Nayara. Tapi Nayara yang masih marah kepadanya berpura-pura telah menjalin hubungan dengan Rajesh, mantan atasannya dulu.
Kedua orang tua Nayara yang datang mengunjungi putrinya merasa bahagia melihat putrinya telah berbahagia. Namun mereka merasa kecewa karena putrinya malah memintanya untuk menikah dengan Rajesh yang merupakan teman lama ayahnya. Karena ia setuju dengan Shiva yang dinilainya baik dan cocok mendampingi putrinya. Lama-kelamaan, Nayara tidak bisa membohongi hatinya. Ia sendiri masih mencintai Shiva dan akhirnya menelponnya dan meminta maaf kepadanya. Mendengar hal itu, membuat Shiva langsung membawa keluarganya untuk melamar Nayara. Tanpa membuang waktu, Shiva dan Nayara pun bertunangan dan hanya menunggu hari pernikahan mereka saja. Kasih yang telah pulih dari sakitnya menelpon Shiva dan mengatakan kalau ia telah mengerahkan anak buahnya untuk membunuh keluarga Shiva. Dengan panik, Shiva menelpon kakaknya dan menanyakan keberadaan mereka saat ini, dan kakak Shiva mengatakan mereka tengah di perjalanan ke Kondapati. Kemudian tanpa mereka sadari, semua anak buah Kasih yang dipimpin oleh Rakesh berada di belakang mobil mereka dan mendorong mereka melewati marka jalan sampai ke daerah perbukitan. Mobil keluarga Shiva sudah berada di ujung jurang, tapi Shiva yang langsung menyusul segera menghajar mereka satu persatu. Dan mencoba membuka pintu mobil keluarganya yang terhimpit. Shiva pun berhasil memukul mundur anak buah Kasih. Tapi salah satu dari mereka tertusuk pisau oleh Shiva. Hal itu membuat Murti ketakutan kalau Shiva akan dipenjara. Tuan Murti mendatangi Kasih dan memintanya mencabut tuntutannya kepada anaknya Shiva atas kesalahan melukai anak buahnya. Tuan Murti juga membawa surat tanah dan rumah miliknya, berniat ingin memberikannya kepada Kasih. Tapi Kasih malah meminta Murti untuk membawa Shiva untuk meminta maaf kepada dirinya. నలుగురిలో ఈ కాశీని అవమానించాడు. మీరెందుకు సార్ బతిమలాడుతున్నారు? మీ కొడుకులు వచ్చి అని ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని సారీ కావాలి, నా కాడి సారీ కావాలి. ఇగోకే వెళ్తే చంపేయాలి. Murti meminta tolong kepada Nayara untuk membujuk Shiva agar mau meminta maaf kepada Kasih. వాడిని కాశీకి సారీ చెప్పమని అడిగితే వాడి ఈగో కోసం ఎందుకైనా తెగిస్తాడు. శివ కాశీకి సారీ చెప్పడం నీకోసం చెప్పు, మన కుటుంబం. Nayara pun menuruti karena ia tidak ingin Shiva dipenjara. Tapi saat Nayara mengatakan itu semua, Shiva langsung menolaknya. తెగ్గొట్టేయచ్చు కదా. ఇంటి మీదకి వస్తే కొట్టాను, నాన్న మీదకి వస్తే కొట్టాను. ఒకసారి వడిగో మీద కొట్టచ్చు కదా. అది ఏమీ లేదు, నువ్వు ఆ కాశీకి Namun ayahnya menjelaskan kepada Shiva, ayahnya yang meminta Nayara membujuknya karena ia tak ingin Shiva dipenjara. Shiva pun mengubah pendiriannya. Ia mau menemui Kasih. Murti membawa putranya menemui Kasih. Dengan menahan emosinya, Shiva meminta maaf kepada Kasih. Namun Kasih mengejeknya dan mengatakan kalau Shiva harus lebih memohon kepadanya, dan mau tidak mau Shiva menurutinya. Setelah itu Murti membawa kembali Shiva keluar dari rumah Kasih. Sekembalinya Shiva dan Murti dari rumah Kasih, Rakesh mempengaruhi Kasih untuk menunjukkan kekuatannya dan menghancurkan Shiva serta keluarganya. Kasih pun menurutinya dan mendatangi rumah sakit.
Rakesh dan Kasih membunuh anak buahnya, namun ia membuat fitnah kalau Shiva yang telah membunuh anak buahnya itu. Keluarga Shiva yang sudah menempati rumah baru terkejut ketika mendengar kabar anak buah Kasih meninggal dunia. Tak lama, Shiva mendapat telepon Kasih dan mengatakan itu semua adalah rencananya untuk menghancurkan Shiva serta keluarganya. Kasih menantang Shiva untuk bertemu di pusat kota. Shiva pun menerima tantangan tersebut. Semua anak buah Kasih berkumpul, menunggu Shiva datang. Saat Shiva datang, Kasih mendatangi istri anak buahnya yang telah ia bunuh dan memengaruhinya untuk membunuh Shiva sambil memberikan pedang yang cukup panjang. Namun tanpa diduga, saat wanita tersebut sudah berada di dekat Shiva, ia malah mengatakan kalau pembunuh suaminya adalah Kasih yang menutup wajah suaminya dengan bantal. Ia menyerahkan pedang tersebut untuk membunuh Kasih. Mendengar hal itu, Shiva langsung mengangkat pedangnya dan langsung mengejar anak buah Kasih. Setelah membereskan anak buah Kasih, Shiva langsung mengejar Kasih yang lari ketakutan. Bahkan ia berlari ke rumah Shiva meminta bantuan kepada Tuan Murti, dan melihat Kasih datang, Murti malah mengusirnya. సరసరి బ్రష్మాల నువ్వాగల ఇప్పుడు నేను Tanpa membuang waktu, Shiva pun langsung membunuh Kasih dan